Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian udah klik video ini ya guys. Alright, di video kali ini Sitcom Talking bakalan bakalan sharing-sharing ya, masih seputaran kerja di Polandia. Alright, karena dari video-video sebelumnya ada rekan-rekan juga yang bertanya, sebenarnya sitcom ini siapa sih? Sebenarnya sitcom ini di mana sih? Saya informasikan sekali lagi ya. Saya ini sekarang posisinya ada di Hong Kong, bekerjanya di Hong Kong. Dan kenapa saya sering bikin video tentang Polandia, karena kebetulan doi sedang di sana ya. Dia kerjanya di Polandia dan prosesnya dari nol. Memang saya juga termasuk menyimak, mengikuti. Jadi tahap demi tahap proses doi sampai bisa bekerja di Polandia itu saya juga jengjoh atau jelas ya. Makanya saya di video-video ini, video-video saya sebelum-sebelumnya itu sharing ke teman-teman yang pengen kerja ke Polandia atau yang pengen tahu gimana sih proses Polandia. Itu saya kasih gambaran pengalaman ya, berdasarkan pengalaman, supaya nanti tidak kaget gitu ya, atau tidak bertanya-tanya itu. Jadi saya bukan PL, saya tidak menyalurkan ke mana aja. Cuman kalau teman-teman memang bertanya dan saya kebetulan tahu beberapa informasi, saya bakalan sharing buat kalian semua gitu guys. Alright, kita kembali ke topik di video kali ini ya. Alasan kenapa sih memilih bekerja ke Polandia ya. Kalau dibilang gaji besar, tidak ya teman-teman, karena gaji besar itu pasti teman-teman sudah banyak mendengar. Kalian bisa dapatkan gaji besar kalau ke Korea, ke Jepang juga termasuk besar, dan ke Australia besar, ke Belanda, dari Indonesia langsung ke Belanda juga besar, atau ke negara bagian Eropa lainnya. Karena kalau di Polandia sendiri itu termasuk negara bagian Eropa, namun nilai mata uangnya itu paling rendah ya, termasuk rendah gitu ya. Jadi untuk penukaran sendiri di kisaran 3.800 3.900 rupiah per zloty. Satu zlotinya itu bisa naik turun di angka itu ya teman-teman. Sementara kan kalau dolar Singapura aja nih, $1 Singapura sama dengan 10.000 ya. Kalau di dolar Amerika beda lagi kan gitu. Makanya kalau dibilang gaji besar itu tidak bisa dijadikan nomor satu alasan kenapa bekerja di Polandia ya. Kalau berdasarkan pengalaman, ini berdasarkan pengalaman dari doi juga, kenapa akhirnya beliau memutuskan untuk bekerja di Polandia, karena prosesnya waktu tahun 2019 itu proses ke Polandia itu mudah guys. Tidak mematok usia maksimal, dan dia saat itu sudah berumur 37 tahun. Sebelumnya juga pernah mencoba proses ke Taiwan ya, cuman terhalang di usia, karena usia 35 tahun untuk proses ke Taiwan sendiri itu agak susah begitu. Itulah sebabnya beliau berpikir lagi, kira-kira bagaimana, kemana nih yang prosesnya lebih mudah begitu ya. Intinya bisa keluar negeri dulu, dan bukan ke Malaysia atau ke Timur Tengah begitu ya. Karena kalau di Malaysia dan Timur Tengah mungkin bisa dibilang gajinya bisa lebih sedikit daripada gaji saya sendiri di Hong Kong ini begitu teman-teman. Akhirnya setelah mencari informasi yang panjang, nggak instan begitu langsung begitu ke satu tempat langsung dapat, itu enggak. Beliau memang melewati banyak hal rintangan ya untuk bisa mendapatkan informasi dan bertemu dengan orang-orang yang baik yang memang benar-benar menyalurkan dan prosesnya ke Polandia itu sendiri gitu. Akhirnya memilih Polandia karena nggak perlu khawatir dengan umur, dan juga nggak perlu tes-tesan. Kalau kalian mau ke Jepang, mau ke Korea kan at least kalian harus
lolos tes begitu ya. Dan pun ongkos juga lumayan ya, nggak sedikit, walaupun ke Polandia pun nggak gratis juga, tetap ada bayarnya begitu. Cuman kan memang prosedurnya juga pembayarannya bertahap. Dan yang paling penting itu tidak perlu first medical, atau nggak perlu ada medikalan. Cuman kebetulan doi waktu itu memang sudah melakukan medical sendiri, itu lumayan biayanya sekitar 1,5 juta itu ya guys, untuk full body check di Jakarta, kalau saya nggak salah ingat itu di Jakarta. Lalu dari mulut ke mulut kenalah ke Sidarja di Jawa ya. Dan selain itu alasan beliau kenapa memilih Polandia, karena one day, suatu hari, kalau kalian sebenarnya sudah bisa ke Polandia, sudah berada di Polandia, apalagi kalau teman-teman sudah mendapatkan namanya TRC ya. TRC itu temporary resident card kalau saya nggak salah. Ya intinya itu adalah kartu tanda penduduk ya. Kalau di Indonesia kartu tanda penduduk, ID-nya di Polandia, dan di paspor teman-teman itu sudah ada cap atau stempel merahnya, yang berarti teman-teman sudah legal tinggal di Polandia dan nggak perlu lagi ada visa-visa. Karena memang visa yang ditempelkan di paspor teman-teman nanti kalau berangkat itu 1 lembar, terbitnya di Jakarta, dan itu masa berlakunya kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan stempel merah itu tadi, dan juga sudah mendapatkan kartu tanda penduduk itu, teman-teman berkesempatan untuk menjelajahi Eropa ya, dengan catatan teman-teman at least atau paling tidak itu bisa menguasai bahasa persatuan internasional yaitu bahasa Inggris ya teman-teman. Itulah sebabnya 2 poin ini menjadi daya tarik tersendiri ya bagi dia untuk bisa terbang ke Polandia, bisa belajar lebih banyak lagi, bisa mencari uang lagi tentunya, yang pendapatannya insya Allah lebih baik daripada di negeri ya, menurut dia begitu. Maksudnya at least bisa ngumpulin uangnya lebih cepat gitu ya. Jadi kalau kepingin beli apa itu nabungnya bisa lebih cepat. Itu 2 poin yang benar-benar menjadi alasan dasar ya. 1, prosesnya mudah. Kalau sekarang ini saya kurang tahu perkembangannya bagaimana lagi di Indonesia seperti apa, tapi di tahun 2019 itu masih prosesnya lebih mudah, hanya butuh waktu atau sabar untuk menunggu proses itu ya, karena tidak gampang untuk menyelesaikan atau mengurus segala sesuatu dokumennya. Maksudnya mudah, maksud saya itu tidak ada kriteria-kriteria yang benar-benar spesifik gitu. Jadi ini tuh bisa mencakup lebih luas lagi gitu, bisa mencakup lebih luas lagi, dan menurut saya ini adalah solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran juga. Jadi teman-teman yang memang pengen mulai ada niatan untuk bekerja ke luar negeri juga bisa menjadikan Polandia sebagai salah satu destinasi ya. Dan yang kedua itu nanti ada kesempatan juga untuk pergi ke negara-negara Eropa lainnya yang tentunya dengan gaji yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena mata uangnya sudah berbeda. Contohnya teman-teman bisa jadi ke Jerman nih, dari Polandia ke Jerman itu dekat, termasuk dari tempat tinggalnya doi itu di Gorzo itu sekitar 2 jam, itu juga sudah nyampe di Jerman begitu. Atau mungkin bisa jadi ke Belanda, bisa jadi ke Paris ya, bisa jadi ke Ceko
negara-negara tetangga yang menawarkan gaji juga yang fantastis. Ya, itu sebabnya tadi teman-teman, ayo semuanya membekali diri dengan bahasa asing yang baik, benar, dan bisa berkomunikasi lancar ya. Karena ini benar-benar akan sangat membantu teman-teman saat berada di luar negeri ya. Dimanapun, kemanapun tujuannya, paling tidak bahasa Inggris itu teman-teman bisa kuasai ya. Mungkin yang kayak percakapan yang gampang lah, yang sehari-hari, angka, warna, nama-nama hari itu paling tidak teman-teman bisa untuk paham lah itu. Jadi bisa jadi modal tersendiri dan akan juga menimbulkan menjadikan menjadikan peluangnya lebih besar teman-teman ya. Oke, itu dia poin penting dari video yang mau aku sampaikan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like ya, support selalu dengan subscribe, komen, dan share video ini buat teman-teman kalian ya yang membutuhkan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coykin, bye.